oleh Allah. Manajemen SDM adalah individu yang bekerja dan menjadi anggota suatu perusahaan atau instansi dan biasa disebut sebagai pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Menurut Mangku Negara tahun 2007, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Perencanaan SDM menurut Thomas Huston, perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi. Pengadaan SDM, pengadaan atau procurement adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang efektif dan efisien yang membantu tercapainya tujuan perusahaan. Di sini dapat kita lihat tujuan perencanaan dan pengadaan SDM. Perencanaan itu untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan melalui strategi pengembangan kontribusi pekerjaannya di masa depan. Pengadaan menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber sehingga akan mendapatkan calon karyawan dengan kualitas tertinggi dan lebih terbaik. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Menurut Siswanto 2000, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian aktivitas tenaga kerja mulai dari rekrutmen sampai dengan pensiun, di mana proses pengambilan keputusan-keputusannya didasarkan pada informasi, kebutuhan, kompetensi jabatan, dan kompetensi individu untuk mencapai tujuan perusahaan. Manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi terkait erat dengan serangkaian keputusan untuk mengelola hubungan ketenaga kerjaan secara optimal mulai dari rekrutmen, seleksi, penempatan, pemeliharaan atau kompensasi dan kesejahteraan, dan pengembangan atau karir, pendidikan dan pelatihan, serta terminasi untuk mencapai tujuan organisasi. Manfaat dari manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi. Yang pertama, meningkatkan efektivitas organisasi melalui pengangkatan individu dan jabatan. Yang kedua, memperjelas pola dan pengembangan karir karyawan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengembangan kompetensi sesuai kebutuhan organisasi. Yang keempat, dapat memberikan reward yang adil dan profesional sesuai dengan kinerja masing-masing. Yang kelima, memberikan suasana kerja yang sehat dan kompetitif melalui penilaian. Itu saja presentasi dari kelompok kami. Untuk teman-teman ada pertanyaan, silakan. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi kalau MSDM berbasis kompetensi ini tidak dilaksanakan dengan baik? Terkait pertanyaan tadi, mungkin menurut kami menjadi jawabannya adalah yang pasti tujuannya akan berpengaruh. Kalau proses tidak baik, tujuannya bisa akan sulit dicapai. Bisa jadi dari kekuatan karyawan berkurang, dari kualitas karyawan juga jauh dari target, sehingga mungkin manfaat akan sedikit yang akan didapatkan. Ini menurut kami. Ada lagi? Kurang jelas?